Kisah Vina, wanita yang tewas di tangan geng motor di Cirebon pada tahun 2016 silam, kembali menjadi perbincangan publik akhir-akhir ini. Beredar rekaman suara yang diduga arwah Vina menceritakan kronologi pembunuhannya. Dalam rekaman yang beredar, arwah Vina yang diduga sedang memasuki tubuh sahabatnya itu mengungkapkan kisah kematiannya dan sang kekasih secara tragis sambil menangis. Benarkah kisah tragis Vina tersebut akan dibuat ke dalam sebuah film? Lalu benarkah korban pembunuhan sebenarnya bisa menguak kematiannya? Dan seperti apa agama melihat hal ini? Lalu seperti apa pula kisah misteri hilangnya nyawa peragawati terkenal di Indonesia, Ditja Budi Arsi, yang tewas ditembak pada tahun 1986 silam? Apa yang membuat kasus pembunuhan tersebut belum terungkap sampai sekarang? Pemirsa, mari kita ikuti ceritanya. Seberapapun kerasnya usaha kepolisian mengungkap kasus pembunuhan, dan semua kasus bisa diselidiki dengan mudah. Ada banyak jalan buntu yang ditemui hingga harus memutar, bahkan berujung tanpa kejelasan. Banyak alasan yang membuat sebuah kasus pembunuhan sulit terungkap. Seperti kasus pembunuhan sepasang kekasih oleh geng motor yang terjadi di tahun 2016. Benarkah kasus ini bisa terungkap karena pengakuan seorang wanita yang konon dirasuki oleh arwah korban pembunuhan? Sebuah akun di media sosial menggemparkan jagat maya. Bagaimana dalam video yang hanya berisikan rekaman suara tersebut, seorang yang telah meninggal dunia mengungkap siapa pembunuhnya. Vina, gadis asal Cirebon yang tewas bersama kekasihnya Eki pada 27 Agustus 2016 lalu, dikabarkan merasuki tubuh temannya. Sambil menangis, Vina seolah mengungkap tabir misteri yang selama ini tertutup awan hitam yang tebal. Suara yang disebut-sebut sebagai arwah Vina ini mengungkap jika kejinya para pelaku saat membunuhnya dan juga sang kekasih. Dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor. Dipukul tangan Vina. Kepalanya sih, Dedek, kepalanya kenapa? Diapain, Dedek? Tadinya dibenturin. Kemana? Ke motor, terus ke aspal. Eginya tuh mau nolongin, tapi Eginya juga kena. Itu tuh salah satunya ada yang suka sama Vina. Temen Egi itu salah satunya, namanya Egi. Bener kan, dari tadi Egi, Pak. Namanya Egi, temennya Egi. Suka sama Vina. Terus Vinanya ngeludahin. Dia aja dendam kayaknya sama Vina. Orang mana Egi tuh, Dek? Vina nggak kenal. Cuma satu tongkrongan gitu, Mbak, sama Egi. Tongkrongan sama Egi. Iya, Vina sering dibawa sama Egi tuh. Eginya suka sama Vina. Terakhir Dede sama Egi di mana? Nongkrong di mana? Dia jalan-jalan Nongkrong di mana? dari Taman Sumber. Taman Sumber. Iya. Terus ngajar Egi dari belakang. Motornya jatuh. Terus Dede nggak tahu pingsan. Bangun-bangun mata Dede ditutup. Terus Dede lagi diperkosa, Mbak. Kasus Vina memang sempat menggemparkan di tahun 2016 lalu. Awalnya Eki dan Vina sempat diduga mengalami kecelakaan lalu lintas dan jatuh dari jembatan layang. Namun teman-teman korban mengungkap kejadian mengerikan di balik kematian keduanya. Mereka melaporkan bahwa saat malam kejadian, mereka sempat dikejar-kejar oleh geng motor. Nahas, RR dan V tertangkap oleh para geng motor hingga dikeroyok sampai meninggal. Sementara teman wanita RR, V disetubuhi bergiliran oleh para pelaku baru kemudian dibunuh. 8 tersangka telah ditangkap pada 31 Agustus 2016 silam atau berselang 4 hari dari kejadian. Namun keterangan berbeda diungkap teman yang diduga dirasuki arwah Vina, yang menceritakan jika masih ada pelaku yang belum tertangkap. Orangnya udah ketangkep, Dek. Orangnya udah ketangkep. Masih belum semua, Mbak. Iya, belum semua. Tapi ini lagi dicariin lagi, Dek. Lagi dicariin sama kakaknya Egi. Jangan ketipu, Mbak. Vina sama Egi nggak digeret pakai motor, tapi tangannya dipukul pakai balok, Mbak. Yang kabur ke Jakarta jangan lupa, Mbak. Itu otaknya, Mbak, itu. Melihat
Kisah Vina tersebut tentu saja menimbulkan pertanyaan di benak publik. Apakah bisa seseorang yang meninggal dengan tidak wajar bisa mengungkapkan penyebab kematian dan siapa pelaku pembunuhnya? Kalau ditanya arwah korban apakah bisa mengungkapkan misteri kematiannya, maka jawabannya adalah kita harus melihat dulu. Maka orang yang sudah wafat itu sudah berbeda alam dengan kita. Maka orang yang sudah menghuni alam barzah tidak bisa ia kembali kepada alam dunia, apalagi mengungkapkan misteri kematiannya, maka tidak akan sanggup. Orang-orang yang sudah dipanggil oleh Allah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kondisi dan posisinya ada di alam barzah, di alam kubur. Kalau kita lihat dalam kronologi cerita-cerita orang atau wafatnya seseorang bisa memasuki ruhnya kepada orang yang masih hidup, dia berkata si fulan yang fulan pelakunya dan korbannya sudah jelas, maka harus dicari saksinya. Kalau memang saksinya betul ada dan betul-betul melihat, saksi penglihatan, pendengaran, atau saksi di tempat kejadian, maka harus betul-betul buktinya itu konkret. Kalau betul-betul buktinya itu konkret dan terbukti, ini adalah sebuah jalan untuk menempuh, membongkar rahasia-rahasia kejadian tersebut. Kasus yang tahun 2016 ya kalau nggak salah yang viral soal Vina ya, yang benar nggak? Iya. Nah, menurut saya itu sih sebenarnya ya kalau yang sampai kesurupan menjelaskan sampai detail banget itu adalah bohong ya, karena setahu saya dan pengalaman saya ya kalau orang kesurupan itu tidak sampai detail banget untuk menjelaskannya itu. Mungkin arwahnya Vina ini istilahnya bergentayangan ya, karena tidak suka ya, karena mungkin dibunuh ya. Mungkin temannya ini yang saya tangkap ini, dia itu bisa jadi saksi mata, makanya dia bisa menjelaskan semua kronologi kejadian tersebut gitu. Ya dari kepolisian ya, karena mungkin kepolisian tersendiri melihat faktanya ya, sebenarnya bukan karena dari kesurupannya itu sendiri. Menurut saya seperti itu. Memang benar pihak kepolisian memang suka menanyakan hal ke spiritual seperti kita ini ya, dalam hal untuk pencarian misalnya pembunuhan atau misalnya kemalingan, memang benar gitu. Meninggalkan kisah Vina yang meski pelaku sudah ditangkap masih menyisakan misteri, berikut adalah kisah pembunuhan seorang model era 80-an Dice Budiarsi yang masih dipenuhi tanda tanya. 8 September 1986, Dice ditemukan bersimbah darah di mobilnya di kawasan Pancoran, Kalimantan